Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang, ngakunya mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur, yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya-katanya. Ya, saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi korban fitnah juga. Yang kelima, terkait dengan PSN. Beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN Serpong ya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang, kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN, saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam, soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak, apa yang terjadi? Karena saya tahu Pak Menteri udah ke sana, dialog dengan banyak pihak, progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana untuk proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu terakhir satu soal hilirisasi, terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soal ini. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPO oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh, Pak. Bener nggak kita jalanin ini? Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap. Indonesia emas katanya. How we achieve that, Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan, mentah, itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah, dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu, apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komoditas-komoditas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan, Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi, nanti diatur pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan, dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk, saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan, untuk bikin lagi panja itu. Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batubara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Ya teman-teman, Menteri ESDM yaitu Menteri Prabowo Subianto, yaitu Bahlil Lahadalia teman-teman, ya beberapa waktu yang lalu viral di media sosial atas kebijakannya mengenai gas LPG 3 kg, di mana kebijakannya itu ya melarang ya para penjual eceran menjual gas LPG, sehingga ya atas kebijakannya itu terjadi kelangkaan di masyarakat, dan di situ terjadi antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan gas LPG 3 kg oleh masyarakat. Dan oleh karena itu maka berbagai protes ya dialamatkan kepada Bahlil, dan sehingga Prabowo Subianto langsung ya membatalkan dari kebijakan tersebut. Artinya
kebijakan Bahlil ini tidak disertai dengan pertimbangan ya dan akibat yang dialami oleh masyarakat atas kebijakan tersebut. Oke, teman-teman, kita lihat di sini bagaimana dengan Bahlil. Ya, di sini dikatakan polemik disertai Menteri Bahlil. Ketua Komisi 5 sebut UI sudah proporsional. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Nah, Ketua Komisi 5 Bidang Pendidikan DPR RI Hetifah Saifuddin merespon keputusan Universitas Indonesia UI atas hasil disertai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Rektor UI Profesor Heri Hermansyah berdasarkan rapat koordinasi 4 organ UI yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Universitas, dan juga Rektorat. Nah, kemudian dalam keputusan itu UI memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Bahlil selaku mahasiswa untuk meningkatkan kualitas disertai doktornya. Saya sangat menghargai dan mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia dalam menegakkan integritas akademik secara transparan dan akuntabel, ujar Hetifah lewat siaran pers Jumat 7 Maret 2025. Nah, kemudian teman-teman, menurutnya universitas harus memastikan proses pembinaan selanjutnya berlangsung secara adil, sesuai dengan standar akademik dan etika perguruan tinggi. Dia menilai Universitas Indonesia khususnya Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG perlu memberikan perlindungan hak akademik kepada mahasiswa melalui bimbingan yang jelas dan adil dalam melakukan perbaikan disertai. Nah, kemudian teman-teman, proses perbaikan harus berbasis pada aturan akademik yang berlaku tanpa intervensi yang merugikan mahasiswa, kata Hetifah yang lama menjadi pengamat pendidikan di Indonesia. Ia menekankan bahwa Universitas Indonesia juga perlu mengevaluasi sistem pengawasan akademik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Universitas Indonesia perlu meningkatkan kualitas pembimbingan oleh promotor dan promotor agar standar akademik tetap terjaga, tambah Hetifah. Tak hanya itu, ia juga mendesak agar universitas bisa memastikan pembinaan terhadap pihak terkait berjalan secara objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan akademik. Nah, kemudian mekanisme kontrol dalam pengelolaan program studi dan penelitian, sambung dia, sangat penting dilakukan agar kualitas akademik tetap terjaga. Kami dari Komisi 5 DPR RI sangat siap mendorong kebijakan yang memperkuat etika akademik di perguruan tinggi, diantaranya melalui evaluasi regulasi terkait agar standar akademik pendidikan tinggi di Indonesia semakin baik, ucap Hetifah. Nah, semua itu ya sebut dia bahwa perlu dilakukan sebagai dukungan dan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil UI, ya sekaligus untuk memastikan perlindungan hak mahasiswa dan kredibilitas akademik tetap terjaga juga. Sebelumnya teman-teman, Menteri Bahlil berhasil meraih gelar doktor dalam program studi kajian strategi dan global UI dengan predikat cum laude dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Bahlil mengangkat disertai berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri. Ya, Menteri Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI. Adapun sidang terbuka promosi Dr. Bahlil dilakukan pada Rabu pada tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ya polemik disertai Bahlil, Ketua Komisi 5 sebut UI sudah proporsional. Ya, seperti yang kita baca tadi teman-teman, yang telah kita dengarkan tadi. Nah, di sini dikatakan Bahlil singgung kadernya di DPR
karena tak pasang badan soal polemik ya gas melon. Nah, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegur kadernya yang duduk di pimpinan Komisi 7 DPR RI soal polemik gas LPG 3 kg dalam beberapa hari belakangan ini. Adapun kader Golkar yang duduk di pimpinan Komisi 7 DPR yakni Bambang Patijaya. Bambang menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI, ya, Bambang Patijaya. Kemudian Bambang, alhamdulillah ada umroh. Kemudian Bambang ditegur Bahlil lantaran dianggap tidak pasang badan atau membela Bahlil dalam polemik gas LPG 3 kg. Wakil Ketua Komisi 7 ada, Ketua Komisi 7 ada, Bapak sebagai Ketua Komisi 7 yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuk karam. Justru disinilah nahkoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya. Saya mau tahu aja, kata Bahlil di kantor DPP Golkar Jakarta Sabtu 8 Februari 2025. Kemudian dia mengatakan bahwa momentum ini ABK yang taat pada nahkodanya akan membuat kapal bisa sampai ke tujuan. Cuma nahkoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insya Allah no problem, nggak ada masalah saya pikir, kata dia. Itulah dinamika kita untuk Partai Golkar. Tapi saya yakinkan terhadap hal itu semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin memperkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran tandasnya. Nah, masih berupaya mengkonfirmasi ke pimpinan Komisi 7 DPR yakni Bambang Patijaya soal sindiran dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia tersebut. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, itu teman-teman tentang bagaimana Bahlil dipermalukan di DPR. Sampai jumpa di video berikutnya.